Barcelona inginkan Marc-Andre ter Stegen fit sebelum final Copa del Rey. Barcelona dikabarkan berencana meloloskan Marc-Andre ter Stegen agar fit tepat waktu untuk final Copa del Rey melawan Real Madrid pada hari Sabtu. Kiper Jerman itu akan diberi lampu hijau untuk kembali pada hari Jumat dan siap ikut serta dalam skuad ke pertandingan di Sevilla menurut Adria Alberts dari Cadenasser. Ter Stegen telah absen sejak mengalami cedera lutut serius pada bulan September yang memerlukan operasi, tetapi ia telah kembali berlatih untuk beberapa waktu sekarang. Manajer Hansi Flick mengatakan pada hari Senin menjelang pertandingan Barca melawan Mallorca bahwa sang pemain bertahan siap untuk kembali dan bahwa keputusan akan diambil terkait kapan. Wojciech telah menggantikan Ter Stegen musim ini setelah keluar dari masa pensiun dan telah melakukan pekerjaan yang solid di bawah mistar gawang Barca. Akan tetapi, pemain veteran itu mengatakan bahwa ia tidak akan keberatan untuk menggantikan Ter Stegen. Dan Flick tampaknya harus membuat keputusan besar terkait kipernya sekarang setelah kiper nomor 1 itu fit kembali. Prediksi legenda Brasil Barcelona juara Liga Champions, Raphinha Ballon d'Or. Legenda timnas Brasil Marcus Cafu meyakini Raphinha adalah pemain dengan performa terbaik di dunia. Raphinha mencetak 2 gol termasuk gol penalti pada menit ke-98 dalam kemenangan Barca 4-3 atas Celta Vigo pada Sabtu. Raphinha sudah lama pantas menerima Ballon d'Or, kata Cafu kepada Marca. Tahun ini bahkan lebih pantas lagi, karena semua angka dan semua yang telah ia lakukan di Liga, tidak hanya di La Liga, tetapi juga di Liga Champions. Cafu juga menyatakan bahwa Barca memiliki kans mengangkat trofi Liga Champions musim ini. Sementara itu, ia berharap melihat pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengambil alih tim nasional Brasil. Saya berkesempatan bekerja dengan Ancelotti di Milan selama 5 tahun, jadi saya tahu betul apa yang mampu ia lakukan dalam seragam tim nasional Brasil, katanya. Tentu saja pelatih hebat manapun ingin melihatnya bergabung dengan tim nasional. Akan sangat menyenangkan melihat Ancelotti jika CBF memutuskan demikian memimpin tim nasional Brasil. Kita harus menunggu para pemimpin kita untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih tim nasional Brasil. Saya harap mereka memutuskan sesegera mungkin. Thiago Alcantara pada Barcelona bisa treble winner musim ini. Thiago Alcantara tidak merasa bahwa Barcelona akan terintimidasi oleh prospek memenangkan treble di musim ini. Barca berpeluang raih treble musim ini kokoh di puncak La Liga. Tembus final CDR dan melaju ke semifinal UCL, Thiago yakin tim Katalan bisa memenangi 3 kompetisi tersebut meskipun Barcelona tidak dalam performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka tetap berada di jalur untuk bisa memenangkan 3 gelar di musim ini La Liga, Liga Champions dan Copa del Rey. Mereka saat ini bertengger di puncak klasemen La Liga dengan raihan 73 poin dari 32 pertandingan.
Tak hanya itu, Blaugrana juga berhasil mencapai semifinal Liga Champions usai menyingkirkan Borussia Dortmund di 8 besar serta bakal bertarung melawan Real Madrid di final Copa del Rey. Mantan pemain Barca Thiago Alcantara membahas peluang tim Katalan memenangkan treble musim ini. Berbicara kepada Cadenaser, ia mengatakan kata treble tidak membuat Anda takut, itu sudah pernah dicapai sebelumnya. Itu tetap menjadi tujuan klub-klub terbesar di dunia seperti Barca. Itu bukan moto dari pertandingan ke pertandingan, tetapi setiap sesi latihan dan setiap istirahat harus dinikmati. Thiago yang sempat menjadi staf pelatih Hansi Flick di Barca selama pramusim juga mengaku terkesan dengan perubahan yang dilakukan ahli taktik asal Jerman tersebut di Camp Nou. Apa yang telah diciptakan Hansi dengan para pemain dan apa yang telah ia pertahankan, kami sangat bangga, ucapnya. Karena para pemain dan proyeknya, saya mengharapkan performa ini. Pada akhirnya ini tentang memberi mereka ketahanan untuk bermain seperti yang mereka lakukan musim ini dan memberi mereka pendekatan yang lebih dinamis terhadap permainan daripada yang biasa mereka lakukan. Jika Anda memberi pemain muda sesuatu yang ekstra, hal-hal seperti ini akan terjadi, tambahnya. Tanpa Lewandowski, Barcelona tetap tangguh dan produktif. Barcelona sedang mengejar treble musim ini. Namun, cedera Robert Lewandowski menjadi pukulan berat bagi tim. Lewandowski mengalami cedera saat laga melawan Celta Vigo pada akhir pekan kemarin. Ia diragukan tampil di final Copa del Rey dan semifinal Liga Champions. Kehilangan striker yang mencetak 40 gol musim ini tentu sangat merugikan. Tapi statistik menunjukkan sisi yang mengejutkan dan menenangkan. Tanpa kehadiran Lewandowski, Barcelona tetap tampil tajam dan solid. Bahkan beberapa hasil menunjukkan tim justru semakin berbahaya. Musim ini, Lewandowski hanya absen di 3 pertandingan. Dalam ketiga laga tersebut, Barcelona selalu menang besar. Laga pertama melawan Mallorca di La Liga berakhir dengan skor 5-1. Serangan Barcelona tampil variatif dan mematikan tanpa sang bintang. Di Copa del Rey, Barcelona menumbangkan Real Betis dengan skor serupa 5-1. Kemudian di perempat final, mereka membantai Valencia 5-0. Ferran Torres mencetak hat-trick dalam laga itu. Fermin Lopez dan Lamine Yamal juga ikut menyumbang gol. Meskipun kehilangan Lewandowski terasa berat, Barcelona punya banyak pilihan. Ferran Torres, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez tampil menonjol. Pelatih Hansi Flick juga punya fleksibilitas taktik lebih besar. Ia bisa mengatur formasi berdasarkan lawan dan kondisi pemain. Menyebarkan kontribusi gol ke banyak pemain adalah hal positif. Di laga-laga krusial seperti semifinal Liga Champions, hal ini bisa jadi penentu kemenangan. Barcelona kini lebih adaptif dan tidak bergantung pada satu sosok. Ini membuat mereka lebih kuat dalam menghadapi tekanan. Hansi Flick beri peringatan kepada Ansu Fati dan Hector Ford. Hansi Flick mengirim pesan kepada Ansu Fati dan Hector Ford dalam konferensi pers pada hari Senin setelah kedua pemain muda itu kedapatan menunjukkan reaksi kecewa karena tidak diturunkan sebagai pemain pengganti dalam kemenangan atas Celta Vigo pada hari Sabtu. Fati menendang pendingin air setelah tidak masuk meski telah menjalani pemanasan yang lama. Sementara Ford menolak mendengarkan penjelasan Flick mengapa ia tidak dimainkan di bangku cadangan dan pergi ke ruang ganti tanpa berbicara dengan bosnya. Flick ditanya tentang dua ekspresi frustrasi di depan umum dari para pemainnya dan menjelaskan bahwa ia tidak senang dengan reaksi mereka. Namun ia mengatakan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain lagi dan ingin melihat reaksi yang baik dari para pemain muda jika dan ketika mereka tampil. Saya bisa mengerti mereka kecewa, tetapi saya tidak bisa memahami reaksi mereka. Saya ingin melihat reaksi yang tepat saat mereka bermain di lapangan, bukan setelah pertandingan yang kami menangkan. Reaksi Ansu dan Hector dapat dimengerti mengingat minimnya menit bermain mereka sepanjang musim. Tetapi pada akhirnya Barca kalah dalam pertandingan kandang di tengah persaingan gelar yang sangat ketat dan Flick melakukan pergantian pemain yang menurutnya memberi timnya peluang terbaik untuk menang. Mereka berhasil dan Barca memperoleh 3 poin penting. Namun, kekecewaan Fati dan Ford tentu saja bukan hanya terjadi pada hari Sabtu. Dan mungkin Flick dapat memetik pelajaran dari kejadian ini dan memikirkan cara untuk merotasi skuadnya lebih banyak lagi musim depan. Namun untuk saat ini, semoga saja masalah ini dapat diselesaikan sehingga tidak ada drama yang tidak perlu di ruang ganti di tengah-tengah pengejaran treble.
Dan keduanya akan segera mendapatkan menit bermain di tengah jadwal yang sangat padat bagi Barca. Raphinha memuji Hansi Flick karena telah mengubah kariernya. Bintang Barcelona Raphinha memuji Hansi Flick yang telah mengubah kariernya setelah mencetak gol kemenangan dramatis di menit akhir bagi klubnya melawan Celta pada hari Sabtu. Pemain asal Brasil ini tengah menjalani musim yang luar biasa di Barcelona dan mengamankan lebih banyak poin untuk timnya dari titik penalti dalam kemenangan comeback 4-3. Flick segera bergegas ke lapangan dan memeluk Raphinha setelah pertandingan dan sang penyerang memuji bosnya setelah itu. Yang sebenarnya bagi saya hal itu mengubah segalanya, katanya kepada DAZN. Seperti yang pernah saya katakan dalam wawancara, saya meninggalkan klub sebelum musim dimulai. Manajer sangat berperan penting dalam perubahan pikiran saya, dalam kemampuan saya untuk bertahan di klub. Dia memberi saya semua keyakinan yang mungkin untuk melakukan semua yang saya lakukan. Bagi saya, seperti yang sudah saya katakan, semuanya berubah. Hampir mengubah karier saya. Saya menjalani karier terbaik saya sejak saya mulai bermain sepak bola, dan saya berutang semuanya kepadanya. Pelatih Barca itu pun segera mengungkapkan perasaannya terhadap Raphinha setelah peluit akhir berbunyi. Dengan mengatakan Raphinha sangat penting. Saya mencintainya, seperti pemain lainnya. Tetapi, ia adalah seorang pemimpin. Ia selalu memiliki pemikiran positif yang berhasil ia sampaikan kepada seluruh rekan setimnya. Barcelona konfirmasi cedera Robert Lewandowski setelah kemenangan luar biasa atas Celta Vigo. Barcelona telah mengonfirmasi Robert Lewandowski tidak akan beraksi karena cedera hamstring yang didapatnya dalam kemenangan 4-3 atas Celta Vigo pada hari Minggu di La Liga. Pencetak gol terbanyak La Liga terpaksa meninggalkan lapangan setelah 78 menit pertandingan dengan laporan awal menunjukkan ia akan absen beberapa minggu karena robekan otot hamstring. Barcelona kini telah memberikan kabar terbaru setelah pemain veteran itu menjalani tes lebih lanjut terkait cederanya. Berikut pernyataan resmi klub. Tes yang dilakukan pada hari Minggu telah mengonfirmasi bahwa pemain tim utama Robert Lewandowski mengalami cedera otot semitendinosus kiri. Kembalinya dia akan ditentukan oleh kemajuannya. Cedera ini datang di saat yang sangat buruk bagi Barcelona dan Lewandowski. Diperkirakan ia akan absen sekitar 3 minggu dan akan absen dalam beberapa pertandingan besar, termasuk final Copa del Rey melawan Real Madrid. Hansi Flick kini harus mengubah tim ini tanpa Lewandowski. Perubahan yang jelas adalah mendatangkan Ferran Torres yang telah mencetak 17 gol untuk Barcelona musim ini di semua kompetisi. It's Raphinha. And he scores! Raphinha makin gila. Raphinha makin menggila di Barcelona. Pemain Brasil itu terus menambah pundi-pundinya musim ini. Barcelona comeback mengalahkan Celta Vigo 4-3 di Estadi Olímpico Luis Companys Sabtu dalam kurung 19 April 2025. Raphinha menjadi bintang dengan membuat 2 gol dan 1 assist. Torehan itu membuat Raphinha kini sudah menembus catatan kontribusi lebih dari 50 gol semusim. Rinciannya, ia mengemas 30 gol dan 23 assist untuk Barcelona. Torehan itu membuat Raphinha memecahkan rekor. Ia menjadi pemain pertama yang bisa melakukannya sejak terakhir Lionel Messi membuat kontribusi 56 gol pada musim 2019-2020 menurut catatan SofaScore. Jika ditotal, Raphinha juga menggenapkan golnya menjadi 50 di Barcelona. Ia melakukannya dalam 3 musim dan bisa saja bertambah mengingat musim masih berjalan saat ini. Secara keseluruhan, Raphinha sudah membuat kontribusi 60 gol sepanjang musim ini. Sisanya, ia membuat gol dan assist di timnas Brasil. Torehan itu membuat Raphinha merendah. Ia menilai kerjasama tim memudahkannya di Barcelona. Pahlawannya bukan saya, tapi tim. Bisa mencetak 50 gol di tim ini dalam kurang 3 tahun, sangat spesial buat saya, katanya usai laga melansir Tribuna. Sejujurnya dalam mimpi paling liar saya tak pernah membayangkan ini mungkin terjadi. Tapi bisa terwujud sangatlah spesial, katanya. Dengan performanya, Raphinha masih membawa Barcelona berpeluang meraih treble musim ini.
Raksasa Katalan masih memimpin klasemen La Liga ke semifinal Liga Champions dan memenangkan Copa del Rey. Barcelona pastikan akan pertahankan Szczęsny. Wojciech Szczęsny bisa sedikit lega dengan masa depannya di Barcelona. Direktur klub Deco mengungkapkan niatan menambah kontrak Szczęsny untuk musim depan. Direkrut sebagai pengganti Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera parah, Szczęsny tampil impresif sejak bergabung pada Oktober silam. Kiper veteran Polandia itu menggeser Inaki Pena lalu mencatatkan 12 clean sheet dalam 24 penampilan untuk Barca di semua kompetisi. Dalam kawalan Szczęsny, Barcelona cuma kebobolan 24 gol dan hanya menderita sekali kekalahan dengan 21 kemenangan. Mantan pemain Arsenal dan Juventus itu turut berpengaruh dalam sukses Barca masih berpeluang memenangi treble. Meski demikian, masa depan Wojciech Szczęsny belakangan menjadi tanda tanya karena ter Stegen segera pulih. Itu artinya Szczęsny kemungkinan cuma akan jadi seret kiper Jerman itu. Kontrak Szczęsny bersama Barcelona akan habis pada Juni mendatang. Deco mengatakan Barca akan memperpanjang kontrak si pemain. Dia itu seorang kiper dengan syarat pengalaman. Ketika kami punya kesempatan membawa dia masuk, salah satu kebetulan di dalam sepak bola, dia kan pensiun dan masih punya kontrak dengan Juventus, ungkap dia dilansir Mundo Deportivo. Kami sudah tahu bahwa dia telah memberikan banyak kontribusi. Namun, kredit diberikan kepada si pemain dan pelatih. Kami hanya melakukan pekerjaan kami dan mereka itu yang mendorong. Kami senang dengan dia dan dia sudah pasti akan bertahan dengan kami, ungkap Deco tentang masa depan Wojciech Szczęsny.